Oke teman-teman, selamat datang kembali. Jadi video kali ini adalah video lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana caranya kita memisahkan jalur speaker pintu yang ada di bawaan mobil Innova ini ya, dari head unit bawaannya. Terus ini udah kita melakukan penarikan jalur dari masing-masing channel speaker pintu, yaitu ada 4, depan kiri kanan dan belakang kiri kanan. Nah, lalu untuk video kali ini saya akan menunjukkan untuk pemasangan power lanjutan ya. Jadi di sini ada 2 power yang saya gunakan. Di bawah ini adalah power 4 channel. Ini untuk speaker pintu ya. Jadi ada 4 channel, masing-masing kiri kanan, depan dan belakang. Terus yang atas ini adalah power monobloknya. Nah, ini bawahnya ini kita pakai mereknya PCA. Yang atasnya ini Helix kelas D, yang bawahnya ini dia masih kelas AB seperti itu ya. Nah, jadi untuk tambahan di sistem audionya, di sini saya menggunakan preamp ya, yang fungsinya untuk mengatur frekuensi dari nada tinggi, middle, rendah maupun subwoofer ya. Di samping itu kita juga bisa menambahkan jack AK ya untuk sambungan dari mic itu. Jadi sengaja saya pasang di sini supaya untuk nyeting dari frekuensi tersebut itu mudah gitu ya. Jadi kita nggak usah lewat head unit, langsung aja nanti dari si preamp-nya gitu. Kalau teman-teman mau lebih oke lagi, nanti teman-teman bisa nambahkan modul prosesor DSP ya. Nah, itu juga sama sebetulnya, tapi untuk settingan lanjutannya tuh ada banyak fitur yang lebih lebih menarik gitu ya nantinya untuk kualitas audio. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasang 2 power monoblock dengan power 4CH menggunakan preamp gitu ya. Jadi di sini ada input main dan aux. Jadi teman-teman bisa pilih nih salah satu antara 2 input ini. Yang main ini saya hubungkan ke head unit, yang aux ini saya hubungkan ke bagian RCA ya, untuk RCA 3,5 in ya, untuk JKHP. Jadi saya menggunakan 2 input. Nah, ini nantinya bisa kita atur dengan selektor yang ada di sini nih. Ini kita bisa tekan ya, seperti itu. Terus untuk hubungan outnya di sini sangat mudah. Jadi ada 2 output di sini, ini front dan rear ya. Jadi front itu untuk yang depan, ini ada channel kanan dan channel kiri. Begitupun dengan yang belakang ya, channel kanan dan channel kiri. Nah, ini bisa teman-teman gunakan di power yang 4 channel gitu ya. Jadi ini channel pertama kiri dan kanan, ini channel kedua kiri dan kanan gitu ya. Jadi total ada 4 channel masing-masing ke speaker pintu. Selanjutnya di sini ada untuk monoblock untuk subwoofer ya. Jadi di sini untuk subwoofer ini sebetulnya ada 2, tapi sebetulnya salah satu juga bisa. Terus ini ada kabel remote. Jadi kalau kabel remote ini teman-teman bisa ngambil source 12 voltnya itu langsung dari aki ya. Terus yang untuk remote-nya ini bisa dari head unit atau bisa dari kunci kontak gitu ya. Ini juga hubungannya sama nanti dengan yang ada di power yang ada di sini seperti itu. Lalu kabel-kabel RCA sudah terpasang, kita hubungkan ke masing-masing power. Nah, ini yang 4 channel tadi ya, yang rear dan front. Ini kita hubungkan di power 4 channelnya. Terus yang monoblock juga udah kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita tinggal setting untuk bagian ininya ya, pilihannya di sini. Untuk konfigurasinya di sini yang untuk power 4 channelnya saya menggunakan yang HPF ya, high pass filter. Begitupun yang depan dan yang belakang, karena biar suara yang ada di speaker pintu tuh suara nada tingginya gitu, jadi tengah ke tinggi gitu ya, berhubung karena kita sudah ada monoblock untuk mensupport dari nada rendahnya. Nah, untuk di monoblocknya ini teman-teman bisa sesuaikan juga ya untuk level inputnya, bass boostnya dan subsonicnya. Nah, itu mungkin teman-teman nanti bisa men-setting dari paling rendah dulu ya, jadi bentakin ke kiri. Nanti teman-teman atur bagaimana cukup menurut pendengaran dari teman-teman. Jadi kalau dari saya yang penting semuanya nada rendah, nada sedang, nada tingginya itu keluar semua. Buat saya jika itu sudah semua keluar maka sudah cukup, seperti itu ya.
Oke, untuk koneksi kabelnya di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini memang agak sedikit berantakan karena untuk kabel RCA-nya nih dari si preamp-nya terlalu panjang ya. Jadi saya harus gulung. Sebetulnya ini bisa digulung ditaruh di dalam gitu ya, disembunyikan. Tapi berhubung saya terlalu panjang di sini, makanya kita gulung di sini ya. Terus ini ada kabel power ya. Ini kabel power yang langsung dari aki ya. Jadi plus positifnya itu kita ambil dari aki yang ini ya. Ini kita hubungkan ke power yang ada di bawah dan power yang di atas ini ya. Terus untuk groundnya ini saya ngambil langsung dari body gitu. Jadi groundnya antara power 1 dan power satunya lagi itu kita hubungkan juga. Terus kita langsung ngambil dari body nih. Oke. Nah, terus ini kabel ke speaker subwoofer ya yang ada di belakang. Lalu ini kabel-kabel kecil-kecil ini ya, yang ke dari speaker pintu ya. Jadi ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 gitu ya. Jadi simpelnya itu kan nanti di situ ada front sama rear ya. Jadi di front itu ada kiri dan kanan, di rear juga ada kiri dan kanan. Teman-teman tinggal sesuaikan jalur mana yang dari speaker kiri dan kanannya gitu, jadi sesuaikan ya itu. Terus ini untuk kabel remote-nya ini kita ambil juga tarikannya dari head unit ya, dari 12 voltnya head unit, atau teman-teman bisa ngambil dari kunci kontak ya. Seperti ini untuk konfigurasinya di bagian powernya ya. Oke, jadi ini bagian depannya ya untuk penarikan kabel menuju power ya dari sumber aki. Jadi yang kita tarik itu cukup kabel positifnya aja ya. Ini plus 12 volt langsung ya dari kutub positif aki. Jangan lupa teman-teman harus menambahkan sikring. Jadi fungsinya ini adalah sebagai proteksi jika nantinya terjadi konsleting gitu ya. Lalu teman-teman bisa tarik kabelnya melalui jalur yang tersedia di mobil teman-teman gitu ya. Kalau saya masukin dari kabel sini karena untuk dari tengahnya ini agak sedikit mepet ya, jadi kita sempilin dari samping seperti itu. Terus untuk keterangan kabelnya ini saya pakai ini 8 AWG 8 ya, yang 8 mili kalau nggak salah. Ini agak besar kabelnya dan ini dia agak bagus ya. Jadi biasanya banyak yang kabelnya itu serabutnya gampang copot gitu ya. Kalau ini agak lumayan bagus. Nah, lanjut untuk subwoofernya di sini kita pakai dari JBL ya. Ini lupa tipenya apa, tapi kalau nggak salah dia masih single coil 4 ohm ya. Terus dengan boxnya, jadi saya saranin buat teman-teman kalau pilih box itu kalau bisa jangan yang terlalu murah gitu ya. Karena sepengalaman saya boxnya itu yang bahan MDF yang murah itu yang sudah jadi itu gampang banget hancur. Jadi ini kita pakai yang agak bagusan lagi, sama-sama MDF tapi dia 12 mili. Terus juga untuk finishingnya lebih rapih ya. Nah, ini untuk bagian subwoofernya. Kalau untuk bagian dari speaker pintu semuanya masih standar bawaan dari mobil ini ya. Paling untuk di bagian tweeternya juga ini juga masih bawaan dari mobil ini. Oke, jadi ini untuk tes cek sound audio pertama. Biasanya saya akan ngecek dulu ya untuk stereonya. Jadi apakah speaker kiri dan kanan situ sudah sesuai. Kalau nanti ternyata terbalik, kanan jadi kiri dan kiri jadi kanan, teman-teman tinggal cabut aja ya, ditukar untuk kabel RCA nya yang kiri jadi kanan dan kanan jadi kiri, begitupun sebaliknya. Ini sudah terkonek melalui Bluetooth ya, jadi kita bisa langsung cek aja. Di sini saya merekam menggunakan HP ponsel biasa ya. Kita akan coba cek suaranya kayak gimana untuk tes pertama kali ya. Warning, this video contains flashes and moving images. Nah, ini suara kanannya di kanan ya. Nah, suara kirinya dari kiri ya. Ini berarti sudah sesuai. Untuk suara kiri dan kanannya, selanjutnya kita akan coba cek
middle, high, dan subwoofernya. Oke, untuk pengetesan kedua, jadi di sini kita akan tes itu untuk bagian low, mid, dan high-nya. Ya, ini sama-sama menggunakan video-video yang ada di YouTube. Nah, sekarang kan kita uji. Oke. Of Indonesian sound system. Please check your sound system installation. Okay, are you ready? The sound check song is ready to play. Kita cek untuk Check subwoofer. output subwoofer. Ya. Baik getar ya. Okay, check the subwoofer is complete. Check the bass. Okay, bass check complete. Middle check. Okay, middle check is complete. Treble check. Okay, treble complete. Let's play it all. Nungguin ya, DJ Wahid, gaspol bro. Let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me Put your hands up, everybody. I'm DJ Wahid Remix. Oke, saya rasa udah cukup ya. Untuk clarity-nya juga udah dapat. Low, mid, dan high-nya juga udah dapat. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan sendiri ya untuk level dari masing-masing frekuensi. Karena di sini saya pakai preamp ya, jadi enak nih ngaturnya di sini. Untuk treble, mid, dan bassnya, subwoofer ya. Dan ini juga nanti kalau misalkan mau menggunakan mic gitu ya, kita buka tinggal colok aja. Di sini udah ada echo sama mic levelnya. Kalau teman-teman nggak pasang preamp ini, nanti teman-teman bisa ngaturnya di bagian head unitnya. Di head unitnya itu juga biasanya ada pengaturan untuk frekuensinya seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya tutorialkan lagi. Makasih banyak.